never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Jarang disentuh membuatku menjadi tidak tahan. Halo cuy, apa kabar nih? Dome 2023 mengisahkan seorang bocah culun yang harus terpisah oleh kekasihnya. Karena bekerja nih, dia nih harus meninggalkan kampungnya untuk merantau ke kota. Nah, saat tinggal di kota inilah petualangannya tuh baru aja dimulai. Di sana ia menemukan hal-hal yang sangat di luar nalar. Seperti apa sih yang ia temukan? Daripada penasaran, langsung aja kita gaskan cuy. Cholo adalah bocah culun yang baru lulus sekolah. Ia pun mendapatkan pekerjaan pertamanya, walaupun hal ini tuh membuatnya harus meninggalkan keluarga yang ada di kampung. Pekerjaannya kali ini tuh ada di kota. Cholo pun menaiki bus untuk pergi dari kampungnya ke kota. Baru juga nyampe, apes langsung menimpa dirinya. Kopernya rusak, bajunya keluar semua. Aduh. Ya singkat cerita, Cholo pun tiba di sebuah apartemen. Apartemen ini tuh disediakan oleh perusahaan tempat Cholo bekerja. Ia pun beres-beres dan tentunya langsung sebat dulu ya. Nah jadi cuy, Cholo ini tuh bekerja sebagai customer service. Tapi Cholo ini juga bekerja dari kamarnya. Dia tuh nggak harus bekerja di kantor ya. Seperti yang kita lihat ini, Cholo lagi meeting online dengan bosnya di kantor. Enak juga ya. Namun tiba-tiba Cholo mendengar suara orang yang sedang meringis kesakitan. Ternyata suara itu tuh berasal dari kamar sebelahnya. Cholo jadi penasaran. Tapi dia ragu apakah harus mengetuk atau membiarkannya saja. Akhirnya Cholo pun pura-pura tidak peduli. Tapi kok makin lama suaranya makin menjadi-jadi cuy. Ia pun terus menguping. Dan tiba-tiba dari depan pintunya lewatlah seorang perempuan yang sangat sehat. Yang langsung meliriknya. Waduh. Di keesokan paginya, Cholo pun bertemu dengan tetangganya ini. Bahkan mereka satu lift. Di sini, Cholo melihat tubuh om-om ini penuh luka. Cholo pun jadi makin penasaran. Kita pun diperkenalkan dengan om-om ini cuy. Om ini bernama Raymond. Om Raymond mempunyai sebuah restoran mewah. Masih pagi tapi Om Raymond udah marah-marah kepada anak buahnya. Kerja yang bener, kalau nggak bener jangan kerja. Nah lalu datanglah seorang anak muda bernama Tony. Tony ini tuh keponakannya Om Raymond. Tony ini ditugaskan sebagai akuntan yang mengelola keuangan dari restoran ini cuy. Jadi sedari kecil Tony ini sudah diasuh sama Om Raymond ini. Dari biaya sekolah sampai dia lulus semuanya ini Om Raymond yang membiayai. Singkat cerita, malam pun tiba. Tanpa sengaja Cholo satu lift dengan wanita yang dia lihat tadi malam. Cholo pun menawarkan bantuan kepada wanita ini apabila dia dikasari oleh Om Raymond. Tapi wanita ini hanya diam membisu. Nah kan bener aja cuy. Di malam harinya kembali terdengar suara teriakan dari kamarnya Om Raymond. Cholo pun sudah berpikir yang tidak-tidak. Makanya Cholo pun menelpon satpam untuk mengecek ada apa sih di kamarnya Om Raymond itu. Satpam pun segera datang. Tapi wanita ini bilang kalau tidak ada apa-apa, semuanya enjoy dan aman. Lalu tiba-tiba wanita ini pun datang dan menggedor-gedor kamarnya Cholo. Wanita ini tuh nggak terima kalau Cholo melaporkannya kepada satpam. Tapi Cholo mah hanya bocah culun yang tidak tahu apa-apa. Cholo pun makin penasaran sebenarnya mereka ini lagi ngapain gitu ya cuy. Si wanita ini pun hanya tersenyum dan akan mengajak Cholo suatu hari nanti. Nah loh. Singkat cerita, Tony lagi kebingungan. Tony lagi terlilit hutang. Kok bisa? Ternyata Tony ini tuh kecanduan bermain judai. Saking kecanduannya, Tony pun sampai meminjam uang sama seorang rentenir. Dan sekarang ia pun kebingungan untuk membayarnya. Dia pun gak mungkin meminta uang dengan Om Raymond. Karena Om Raymond ini sudah terlalu sering membantunya. Makanya Tony pun minta bantuan kepada temannya untuk meminjamkan uang. Jangan ditiru ya adik-adik. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam ini, Cholo sedang mendapatkan pengarahan dari kantornya. Lagi dan lagi suara teriakan kembali terdengar oleh Cholo. Cholo jadi penasaran. Dia lihatlah dari balkonnya. Dan ternyata Cholo pun melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sedang dilakukan oleh wanita itu cuy. Sambil tersenyum, wanita ini pun seperti bahagia saat Cholo melihat dirinya beraksi. Cholo jadi gak fokus. Pikirannya melayang-layang.
Dia pun malah mematikan laptopnya dan pergi mengejar wanita itu. Pada awalnya wanita ini menjadi risih ya, karena Cholo ini kok kepo banget sama dirinya. Tapi karena Cholo benar-benar penasaran, wanita ini pun luluh. Berawal dari kenalan, gadis ini bernama Estelle. Jadi Estelle ini bukanlah pelayan genjot, melainkan dia dibayar untuk memberikan penyiksaan dan rasa sakit kepada orang yang membayarnya. Nah, kali ini yang membayarnya ya si Om Raymond ya. Cholo pun terheran-heran mendengar hal ini, tapi ya memang inilah adanya. Singkat cerita, di keesokan harinya tiba-tiba nih, pacarnya Cholo datang nih ke apartemennya, membawakan makanan kesukaannya Cholo dan juga meminta jatah asupan bergizi yang sudah lama tak ia dapatkan. Mantap. Si Cholo pun cuma bisa pasrah aja, cuy. Si Cholo lagi bahagia, sedangkan si Tony malah babak belur. Dia digebuk sama anak buah rentenir yang dia pinjem duitnya. Karena udah kebingungan, Tony pun minta tolong sama temennya untuk meminjamkannya uang. Ya mau nggak mau temennya pun minjamkannya walaupun tidak banyak. Dan lu tahu cuy, duitnya dipakai lagi dong buat bermain judai. Ya sudah tentu bukannya menang, si Tony malah rungkat. Udahlah babak belur, rungkat pula. Tonton. Akhirnya Tony melakukan cara lain, dia pun memberikan kejutan bagi Om Raymond dengan merayakan ulang tahunnya. Dengan mengundang teman-teman dan mitra bisnisnya, mereka merayakan hari ulang tahun Om Raymond. Nah, tiba-tiba datanglah Estelle untuk melakukan pekerjaannya. Dia pun kaget, loh kok kamarnya Om Raymond rame banget. Ya udahlah daripada nganggur, Estelle pun malah mampir ke kamarnya Cholo. Cholo pun langsung mengeluarkan kata-kata manis dan rayuan mautnya kepada Estelle. Menawarkannya sekali minuman, pembicaraan pun mulai mengalir. Dari pekerjaannya Cholo, pekerjaannya Estelle sampai dengan kehidupannya. Karena suasana udah enjoy dan aman, Estelle malah menawarkan layanan gratis kepada Cholo. Lah, Cholo mah nggak nolak. Ya udah di malam ini Cholo pun kuda-kudaan cuy. Dengan begini, Cholo telah resmi jadi bocah culun yang paling beruntung. Mantap. Sehingga cerita setelah kuda-kudaan, Estelle pun menceritakan dirinya. Jadi Estelle ini kuliah jurusan psikologi cuy. Jadi dia bukan cuma memberikan layanan doang. Apa yang dilakukan Estelle juga termasuk sebagai terapi atau pengobatan yang dibutuhkan oleh orang yang memesannya. Tiap pelanggan beda penanganannya, begitulah kata Estelle. Singkat cerita, di keesokan paginya Tony mencoba meminta uang kepada Om Raymond. Tapi Om Raymond tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan sepeser pun uang kepada Tony. Di sisi lain, temannya Tony memberitahu kepadanya kalau Om Raymond diam-diam mempunyai wanita simpanan. Tony pun melihat fotonya, lah ini mah cewek yang kemarin datang. Tony pun langsung buru-buru pergi ke kamarnya Cholo. Mereka pun baku hantam sampai guling-guling. Si Tony mengira kalau Cholo dan Estelle bersekongkol untuk memeras Om Raymond. Tapi si Cholo mah tersenyum aja cuy. Cholo akhirnya menceritakan sebenarnya siapa sih Om Raymond itu. Tadi malam juga Estelle udah cerita ke Cholo layanan apa yang Estelle berikan kepada Om Raymond. Jadi Om Raymond itu mempercayakan uangnya kepada Estelle untuk dia pegang. Jadi uangnya Om Raymond dikendalikan oleh Estelle cuy. Nah, Tony pun gak percaya dengan ceritanya Cholo. Mereka berdua pun akhirnya membongkar apartemennya Om Raymond. Dan sampailah mereka menemukan sebuah kamar rahasia yang dijadikan sebagai arena bermain Om Raymond dengan Estelle. Bukan cuma kamar rahasia doang ini mah, tapi mereka berdua juga menemukan rekaman saat Om Raymond mendapatkan layanan dari Estelle. Tony pun hanya duduk terdiam saat melihat omnya ternyata seperti ini. Si Tony memang keterlaluan, rekamannya Om Raymond malah dipakai buat mengancam Om Raymond cuy. Tony mau menguasai semua hartanya Om Raymond. Dia mengancam kalau Om Raymond gak mau ngasih nih, videonya bakal disebar ke semua orang. Om Raymond gak takut, dia malah mengusir Tony untuk pergi. Singkat cerita, di malam harinya Om Raymond diculik. Yang ternyata ini adalah bagian dari layanan yang diberikan oleh Estelle. Kali ini Estelle kolaborasi bersama Cholo memberikan apa yang diinginkan Om Raymond. Namun tiba-tiba Om Raymond tidak bisa bernafas. Cholo dan Estelle panik. Apa yang terjadi pada Om Raymond? Bukannya dibantuin, Cholo sama Estelle malah kabur. Apesnya pas mereka kabur malah ketahuan sama Tony. Dikejarlah mereka. Cholo panik banget, tapi Estelle santuy banget. Estelle malah menyerahkan diri pada polisi. Cholo pun diinterogasi oleh polisi
Apa yang terjadi pada Om Raymond, begitu juga dengan Estelle. Ya, di sini polisi menjudutkan mereka supaya mengaku kalau karena mereka lah Om Raymond meninggal. Tapi ternyata ini semua adalah rencananya Om Raymond. Om Raymond lah yang meminta ini semua kepada Estelle. Ya, sebagai gantinya Estelle akan mendapatkan bayaran dari setiap layanan yang ia berikan ya cuy. Selain membayar Estelle, si Cholo juga diberikan bayaran juga sama Om Raymond. Makanya semalam mereka berdua nih kolaborasi. Cholo dan Estelle jadi salah-salahan. Cholo mengira bahwa Estelle sengaja menjebaknya. Sedangkan Estelle masih santai karena ya ini memang rencananya Om Raymond. Sampailah mereka bertiga nih, si Cholo, si Estelle, dan si Tony dipanggil oleh kepala polisi. Dari otopsi Om Raymond, ternyata Om Raymond meninggal karena racun. Di luar nalar ternyata Om Raymond mempunyai rencana di balik rencana. Om Raymond adalah orang yang perfeksionis, dia selalu mencari kesempurnaan. Walaupun dia udah kaya dan udah banyak uang, tapi dia nih selalu merasa kurang. Merasa hidupnya nih masih hampa. Apalagi keponakannya yaitu si Tony benar-benar tidak bisa membantunya. Malah kecanduan main judai yang membuat nambahin bebannya Om Raymond aja. Pada akhirnya Om Raymond pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun dengan cara yang elegan nih menurutnya Om Raymond nih ya. Yaitu membuat sebuah rencana yang bisa kita lihat semua ini cuy. Mereka bertiga pun kaget dan tidak menyangka. Merasa dijebak oleh Om Raymond. Jadi ya mereka bertiga tidak ada yang bersalah ya. Ternyata Om Raymond memang berencana untuk menyudahi dirinya sendiri cuy. Film pun selesai. Dari film ini kita bisa melihat ya bahwa apa yang dilakukan Om Raymond ini, dia selalu mencari kesempurnaan, perfeksionis, padahal dunia ini tuh jelas-jelas tidak ada yang sempurna ya cuy. Begitu juga dengan si Tony yang udah dirawat oleh Om Raymond malah nyusahin, bukannya bantuin si Om Raymond cuy. Sebenarnya di akhir film sih masih ada kelanjutannya, tapi nggak bisa gue tampilin di sini ya. Jadi makasih yang udah nonton sampai habis, gua cabut dan dadah.